Kita sering dengar kan, kisah raja-raja hebat yang menaklukkan banyak wilayah. Tapi, kali ini beda. Dari Jawa Timur, ada sebuah legenda tentang seorang pemimpin yang tahtanya itu dibangun bukan di atas kemenangan, tapi justru di atas puing-puing kehancuran. Ini dia, kisah Airlangga. Jadi bisa dibilang kekuasaannya itu nggak lahir dari kemenangan yang gemilang, tapi malah dari sebuah malapetaka besar. Aneh kan? Sebuah paradoks yang ternyata bakal jadi benang merah di sepanjang hidupnya. Oke, kita mundur dulu ke awal abad ke-11. Bayangin, ada kerajaan Medang di Jawa Timur. Wah, ini lagi di puncak-puncaknya, makmur banget, peradabannya maju. Tapi, ya namanya juga cerita ya, kemegahan ini ternyata berdiri di ambang kehancuran. Dalam sekejap mata, semuanya bakal lenyap. Dan dari abunya, lahirlah pahlawan kita. Dan kehancuran itu punya nama, Pralaya Medang. Ini bukan sekedar perang biasa ya, ini benar-benar kehancuran total. Kiamatnya sebuah kerajaan. Istananya yang jadi jantung kerajaan hancur rata dengan tanah. Rajanya tewas, mahkota jatuh. Nah, kalau istana udah nggak ada, raja juga nggak ada, ya udah kerajaan Medang pun musnah. Yang tersisa cuma kekacauan dan ketakutan di mana-mana. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada seorang pangeran muda, Airlangga, yang berhasil melarikan diri. Tapi, tujuannya bukan buat balas dendam. Justru dia masuk ke dalam hutan lebat, mencari sesuatu yang lain, kekuatan yang beda, kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Jadi, selama bertahun-tahun di pengasingan, Airlangga ini bukannya ngasah pedang, tapi ngasah jiwa. Hutan jadi gurunya. Lewat sebuah praktek pertapaan yang disebut laku tapa, dia belajar soal kesabaran, ketabahan, dan kebijaksanaan yang paling tinggi. Nah, setelah bertahun-tahun sekolah di hutan, para Brahmana dan bangsawan yang masih tersisa akhirnya manggil dia kembali. Mereka sadar, mereka tuh nggak butuh seorang penakluk, yang mereka butuhin adalah seorang penyembuh. Akhirnya, Airlangga pun dinobatkan jadi raja. Dan dari abu kerajaan Medang, dia mendirikan kerajaan baru, Kerajaan Kahuripan. Begitu punya kekuasaan di tangan, Airlangga langsung dihadapkan pada sebuah pilihan yang fundamental banget. Mau balas dendam ke musuh-musuhnya, atau mau fokus memulihkan negerinya? Dia milih jalan yang lebih sulit, dan keputusan inilah yang jadi fondasi dari seluruh pemerintahannya nanti. Dan bukti pilihannya itu kelihatan dari apa yang dia kerjakan. Karyanya itu bukan monumen buat dirinya sendiri, tapi buat rakyatnya. Dia bangun lagi urat nadi kehidupan. Sistem irigasi diperbaiki, desa-desa baru didirikan, jalur perdagangan diamankan, bahkan sungai berantas yang sering bikin bencana, berhasil dia jinakkan. Bencana diubah jadi berkah. Terus, gimana caranya seorang raja yang lahir dari kehancuran bisa meyakinkan rakyatnya kalau dia pantas memimpin? Nah, ini cerdasnya. Bukan cuma pakai kekuatan militer, tapi juga kekuatan budaya. Ada sebuah karya sastra namanya Arjuna Wiwaha. Ini tuh semacam pernyataan kosmik yang bilang kalau Airlangga itu pemimpin yang tepat karena kebijaksanaan dan pengendalian dirinya persis kayak Arjuna. Oke, kerajaannya udah makmur, rakyatnya udah sejahtera, Airlangga berhasil. Tapi ujian terberatnya justru datang di akhir hayatnya. Bukan dari musuh luar, tapi dari dalam keluarganya sendiri. Krisis suksesi antara kedua putranya. Supaya nggak terjadi perang saudara yang bisa menghancurkan semua yang udah susah payah dia bangun, Airlangga ngambil keputusan yang super radikal dan belum pernah ada sebelumnya. Dia membelah kerajaannya sendiri jadi dua, Janggala dan Panjalu. Dan ya inilah warisan ganda dari keputusan itu. Di satu sisi, dia dipuji sebagai raja yang bijaksana banget, yang lebih milih damai daripada keutuhan wilayah. Tapi di sisi lain, justru pembagian inilah yang jadi bibit konflik antara dua kerajaan bersaudara ini selama berabad-abad ke depan. Setelah membagi kerajaannya, apa langkah terakhir Airlangga? Dia nggak bikin dekrit terakhir atau bangun istana perpisahan, enggak. Dia kembali ke jalan yang dulu pernah dia tempuh, jalan spiritual. Dia menanggalkan mahkotanya, memilih jadi pertapa sekali lagi. Nah, dalam tradisi Jawa, dipercaya dia itu nggak wafat secara biasa, tapi mencapai moksa, pembebasan spiritual tertinggi. Jadi hidupnya yang dimulai dari kehancuran, diakhiri dengan sebuah transformasi total. Jadi pada akhirnya, warisan Airlangga itu bukan soal bangunan megah atau wilayah taklukan. Bukan itu. Warisannya adalah sebuah gagasan, bahwa kepemimpinan sejati itu tentang memulihkan, bukan menghancurkan.
Tentang melayani, bukan menguasai. Dan yang paling penting tentang kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan. Perjalanan hidupnya ngajarin kita sebuah kebenaran abadi ya. Siapapun bisa menghancurkan itu gampang. Tapi cuma pemimpin sejati yang bisa membangun kembali. Dan puncak tertinggi dari kepemimpinan itu, ya kebijaksanaan untuk tahu kapan kekuasaan harus dilepaskan. Kisah Airlangga ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Dalam kepemimpinan, entah itu buat negara atau bahkan buat diri kita sendiri, mungkin tantangan terbesarnya bukan gimana cara meraih kekuasaan, tapi gimana cara menggunakannya dengan bijak, dan yang paling krusial, tahu kapan waktunya untuk melepaskannya.